Untuk hari ini kita mulai lagi perkuliahan akuntansi nirlaba secara Zoom meeting. Yang akan membahas masih tetap akuntansi JIS ya, dimana kemarin saya menugaskan Anda untuk melakukan sebuah studi banding ya, terhadap organisasi nirlaba yang konsen kegiatannya adalah terhadap pengumpulan JIS itu sendiri. Nah, saya pengen tahu presentasi dari Anda sekarang siapa yang sudah melakukan sebuah studi banding tentang organisasi pengumpul JIS itu sendiri. Ada nggak? Suci, udah Suci? Suci Amalia. Halo, Suci Amalia, kedengaran nggak? Asri? Suci nggak kedengaran, Suci? Terdengar Pak, cuman putus-putus Pak suaranya. Kenapa putus-putus ya? Asri, udah Asri? Udah lakukan studi banding? Belum Pak, tapi Asri udah nanyain ke Pemda katanya ada. Oh, terus gimana? Kan Asri niatnya tuh mau kelompok sama Natasha. Natasha katanya ada di yayasan. Yayasan mana? Pondok pesantren. Belum sampai ke pondok pesantrennya ya? Baru nanyain ke Pemda katanya bisanya belum bisa ke sana aslinya, udah nanyain teh gitu. Oke. Terima kasih Asri. Risna gimana Ris? Udah mulai? Udah Pak. Ya gimana? Tapi nanyanya itu ke pondok pesantren. Ya gimana? Tapi yang di sekitar lingkungan. Nggak masalah, silahkan. Yang penting ada organisasi laba yang kaitan dengan JIS. Itu punya gambaran nggak? Gimana di pondok pesantren? Pondok pesantren apa? Itu Pak Riyadatul, bentar Pak. Riyadatul Ilmi Al-Barokah. Oh, Riyadatul Barokah di mana? Di Cimanggung. Gimana tuh? Ada nggak konsep pembukuan akuntansi JIS-nya? Nah kan Risna sama Siti Pak berdua gitu. Ya. Lainnya gitu. Karena ini tuh kayak dipegang oleh seorang aja belum. Jadi si pengurusnya belum tersusun sempurna Pak strukturalnya gitu. Oh gitu ya. Ya terus dari sumber dana itu dari dana zakat dari masyarakat warga sekitar. Terus infak sedekah juga dari warga sekitar sama para santri gitu Pak. Ada juga jadi kalau misalnya itu mah keinget orang tua gak dipatok berapanya gitu kalau dari santri itu. Ada nggak pernah membuat sebuah laporan gitu kan setiap atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali tentang tadi pertanggungjawaban JIS itu, pengelolaan JIS itu? Ada nggak yang dibuat oleh para pengelolanya? Belum nanya Pak kalau mengenai laporan keuangan, soalnya dipegang seorang aja, paling buat persenan zakatnya dikasih tahu gitu. Jadi penyaluran dana zakatnya itu kan dimusyawarahin dulu sama pengurus sama masyarakatnya. Jadi kalau tahun kemarin itu fakir miskin itu 60%, amilin 10%, mu'alaf 5%, ibnu sabil 5%, sabilillah 10%, gorim 5%, rikob 5%. Terus penyaluran dana infak sedekah juga digunakan diserahkan kepada pengurus RT RW juga Pak. Jadi buat kepentingan umum. Oke ya. Jadi kalau secara informasi transparan gitu ya kepada masyarakat, kepada artinya para donatur. Cuma masalahnya tidak terdokumentasikan secara standar gitu ya. Iya gitu laporannya Pak. Gitu. Ya.
Oke. Terus untuk pengajar juga tidak digaji, tapi kalau misalnya ada bantuan-bantuan dari pemerintah, contohnya itu ada bantuan dana TPQ dari pemerintah sebesar 1 juta per guru dalam 1 tahun, tapi itu pun belum tentu semua menerima gitu Pak. Oh, ya itu bantuan dana guru ngaji ya. Iya Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih Risna. Siapa lagi? Fahmi, gimana Fahmi? Ya Pak, jadi kelompok kami teh kan 4 orang ya Pak. Ya. Nah kemarin teh mau ke yayasan yang dekat rumah, kebetulan ada. Tapi itu teh gimana ya? Gak dilaporin secara khusus gitu Pak, gak distandarin gitu Pak. Oh, gitu. Gimana coba yang terjadi di sana aja apa nggak Pak? Gimana? Jadi paling jadi kan yayasannya itu yayasan panti asuhan Pak. Nah di situ teh paling nerima infak dan sodako sama zakat juga. Nah dibagiinnya itu biasanya langsung ke anak-anaknya. Kadang juga dibagiin ke masyarakat yang di sekitar Pak gitu. Jadi masih sifatnya ada pengumpulan dan penyaluran, cuma tidak terdokumentasi pelaporannya secara baik atau secara real ya. Iya Pak, iya gitu Pak. Rata-rata gitu Pak, mau nanyain yang di Anur juga belum, udah ditanyain tapi belum ada kabar lagi Pak. Mau nyari yang ada standarnya gitu, tapi belum nemu. Oke, itu Fahmi siapa aja kelompoknya? Fahmi, Dadang, Sipa, Dinda. Dinda Ayu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Fahmi. Kemudian yang Ida, ada nggak Ida? Sama Ida Pak. Oh, sama Ida Rosdiani. Ya Pak, maaf. Oke, Samsudin gimana Samsudin? Kelompoknya siapa aja Sam? Kelompok 9 saya sendiri Samsudin, kemudian ada Asep, Ersa sama Ida kalau nggak salah. Ini ada hal menarik itu Pak. Saya melakukan survei ke lembaga nirlaba MUI tingkat desa yang mengelola uang zakat. Saya tahu dana zakatnya itu ada, cuman transfernya nggak ada, dan strukturalnya itu ada, cuman nggak jalan gitu. Itu siapa yang megang secara full-nya tuh? Ketuanya ada, cuman ya yang anehnya itu nggak jalan gitu. Tapi dana zakatnya itu saya tahu turun tiap bulan itu ada. Dan yang membuat saya kaget itu ketika saya melakukan survei, tanya-tanya, malah saya ditarik untuk mengurus dana zakat itu gitu Pak. Jadi bagus lah. Maksudnya ada ya salah satu bentuk sebuah studi, kemudian praktek pengalaman, kemudian tadi kan secara keilmuan kamu sudah mulai mumpuni bagaimana membuat sebuah pembukuan. Bisa saja yang menjadi pelopor untuk di tempat itu kamu bisa menjadi buat sebuah pembukuan yang rapi, yang bisa akuntabel, yang nanti bisa bertanggungjawabkan, yang pada akhirnya nanti akan memberikan dampak yang sangat positif. Ya tidak mesti harus takut, bagus saya silahkan. Kalau bisa terjun langsung jadi pelopor, cuma tadi nitip adalah jadi akuntabilitas dan pertanggungjawaban transparansinya harus jelas, gitu kan. Nah, kalau misalkan bisa jadi pelopor, kenapa tidak, gitu kan? Bahkan kalau misalkan bagus, bisa jadi sebuah percontohan nantinya. Jadi nanti misalkan tadi di objeknya Aziz ini, kelompok Aziz, kelompok Samsudin ini, nanti bagus ternyata dikelola bagus, kemudian ditransparansi, mungkin khususnya dalam pelaporannya bagus, itu bisa jadi percontohan nantinya. Nah kalau bisa percontohan kan bisa jadi studi banding bagi yang lain, dicoba aja gitu kan, dicoba, oke Pak, nah saya mau mencoba gitu kan, konsepnya saya terangin seperti apa, sehingga nanti kan jelas sebenarnya mudah ya untuk akuntansi yayasan atau JIS ini kan sebenarnya dua metode, apakah mau metode cash, basis cash, atau akrual kan gitu ya. Nah, AKAS lebih mudah kan gitu, dan sederhana banget. Laporan sudah tinggal lihat dari
ISAK 35 itu kan. Pelaporannya kan sudah standar seperti itu. Tidak mesti harus semuanya lengkap, tetapi melihat kondisi yang ada aja di objek gitu ya. Nah, kalau bagus akan menjadi sebuah percontohan dan itu satu ilmu yang sangat baik nantinya buat Samsudin dan yang lainnya. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa jadi percontohan ya. Kayak Sumedang dulu membangun sebuah sistem akuntansi pemerintahan di tahun 2005-4 ya, 2004 bagi sebuah Pemda dengan menggunakan tadi cash modification, artinya peralihan dari basis kas terhadap basis akrual, itu berhasil dan menjadi percontohan seluruh Indonesia. Jadi menjadi percontohan bagaimana membangun sebuah sistem laporan keuangan pemerintah daerah yang tersistem dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, di mana mengkombinasikan antara metode akrual dengan metode cash basis, dan itu menjadi pelopor. Jadi kalau setiap tahun selalu banyak kunjungan dari Pemda atau kabupaten lain, kabupaten kota yang lain untuk bisa menjadi belajar dari Indonesia, dari Sumedang. Nah, itu salah satu contoh pelopor. Nah, kenapa tidak gitu kan kalian sebagai mahasiswa yang secara teori keilmuan sudah mempelajari, bisa mengeksplor lebih jauh, kemudian mempraktekkan dalam objek-objek yang membutuhkan kan gitu ya. Coba dipraktekkan. Bisa manual, bisa juga secara digitalisasi kan gitu ya. Digitalisasinya ya pakai ini aja, pakai Excel misalkan, atau juga bisa berkolaboratif dengan mahasiswa teknik informatika untuk membangun sebuah sistem kan gitu bisa. Nah, itu bisa jadi satu contoh-contohan bagus ya. Kalau ada kemauan dari Anda sendiri untuk bisa terjun dan melakukan sebuah percobaan ya, barang-barang aja nanti. Nah, ini Pak yang kita bangun seperti ini, contoh seperti ini, arahnya kemana, pelaporannya nanti seperti apa, sehingga nanti transparansinya kelihatan kan gitu. Dan itu secara standar bisa diakui secara umum kan gitu. Nah, itu akan dampaknya sangat besar bagi organisasi itu sendiri. Jadi nanti feedbacknya dari sebuah laporan yang transparan dan berakuntabel itu adalah satu, kepercayaan publik meninggi kan itu ya. Kemudian tadi prestasi kerja dari pengelola menjadi bagus gitu kan. Kemudian akan menjadi sebuah percontohan kan gitu. Bahkan kalau misalkan si organisasi itu mendapat bantuan dari pemerintah, misalkan dana-dana hibah, itu akan sangat mudah. Karena tadi segala persyaratan administrasinya sudah ada dan khususnya pelaporan keuangannya sudah ada. Iya, itu biasanya akan menjadi nilai plus kan. Kan banyak tuh di Sumedang tuh yayasan maupun akuntansi organisasi pesantren gitu ya, yang belum termanage dengan baik bagaimana pelaporan akuntansinya. Kalau Anda bisa, kan bisa jadi coaching kliniknya Anda nanti. Jadi sebuah mikro labnya akuntansi nirlaba ini. Dan nanti kalau ada apa-apa kita bisa sharing dengan IAI misalkan. Oh ini seperti ini yang, nah, itu akan lebih. Kemudian kita kolaborasi dengan jurusan lain untuk tadi membangun sebuah digitalisasi sistemnya. Nah, itu sangat baik dan itu akan sangat support. Coba aja nanti ketika Anda bikin lalu mencoba, kalau misalkan butuh bantuan, coba aja Anda masuk ke membuat sebuah proposal ke Basnas tuh, Basnas Kabupaten Sumedang. Di sana adalah membangun sistem atau misalkan pelatihan sistem akuntansi pesantren gitu kan, yang berdasarkan ISAK 35 gitu kan. Itu akan sangat disupport karena nanti akan menjadi sebuah bahan bagaimana mengelola sebuah pesantren yang baik
baik secara keilmuan maupun secara pengolahan manajemen, khususnya untuk transparansi keuangan. Ya, nah gitu Sang, kalau misalkan kamu berani, ya silakan untuk menjadi sebuah percontohan, ya, masuk terjun, ya. Baik Pak, nanti mungkin sama kelompok akan didiskusikan lagi. Dan setelah itu nanti saya akan komunikasi lagi dengan pihak MUI untuk lebih lanjutnya. Nanti mungkin minta bantuan sama Bapak untuk segala sesuatunya gitu. Ya sederhana sebenarnya, kalau akuntansi ini sederhana, tidak serumit akuntansi komersial sebenarnya, ya. Nah, bisa Ya, dibangun gitu ya. Oke, terima kasih kelompok Samsudin. Sama-sama Pak. Siapa lagi nih? Ada Nadia, gimana? Untuk kelompok kita nggak survei langsung, Pak. Cuman kita cari-cari laporannya dari internet. Ya. Itu dari Basnas, Pak. Basnas mana? Itu Pak yang studi kasus lembaga-lembaga program Basnas yang Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019. Oke ya. Kalau itu mungkin secara transparansi keuangan atau akuntansinya sudah sangat lengkap ya. Di sana tinggal pelajari, lalu ya tadi Anda pahami gitu kan, sehingga oh ternyata sistemnya seperti ini, bagaimana inputnya, lalu bagaimana pencatatan prosesnya, lalu bagaimana outputnya kan gitu ya. Kemudian teliti juga siapa stakeholder yang menggunakan laporan keuangan tersebut, lalu apa tujuan dan manfaat bagi stakeholder tersebut ya. Nah, nanti silakan kamu buat resumenya, nanti di publik dipresentasikan ya. Oke, terima kasih kepada Nadia. Gelar gimana gelar? Gelar? Kayaknya baru bangun tidur gelar ya. Belum ada suaranya gelar? Tenang aja gelar, tenang. Itu masih di mute. Zoom-nya masih di mute. Audionya masih di mute gelar. Audionya masih di mute. Audio Zoom-nya. Nah. Halo? Atau Bapak saja yang nggak mendengar, yang lain mendengar nggak? Enggak Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada Pak, nggak ada suaranya. Kayaknya hands-free-nya kali gelar. Hands-free-nya kali gelar. Sama, belum ada suaranya. Audionya dibuka dulu, audionya dibuka. Oke, sementara gelar belum bisa, siapa lagi ya yang mau presentasi? Ini Siti Rahimah, gimana Siti Rahimah? Siti Rahimah. Udah Pak. Udah sama siapa? Sama Sama siapa? Sama Risna. Oh, Risna ya. Ai Susanti, gimana Ai? Ya Pak. Gimana? Bentar Pak. Ayo mau nanya-nanya
itunya, tapi udah ada apa? Mau nanya. Ya, silakan Ai. Iya belum, udah ada pesantrennya, tapi Ai belum nanya-nanya Pak. Oh gitu. Jadi sudah baru menemukan objeknya ya? Ya. Oke, coba ya nanti di follow up lagi sehingga nanti ada bahan untuk bisa presentasi ya untuk Ai ya. Oke, Gelar gimana? Sudah bisa Gelar? Terima kasih Ai ya. Di follow up ya. Nah, Gelar sudah ada suaranya Gelar. Iya Pak, kalau Gelar juga sama kayak Ai Pak. Sekelompok sama Ai. Oh, satu kelompok Iya. sama Ai. Ya, syukur atau kalau satu kelompok ya tinggal di follow up aja ya Gelar ya. Iya Pak. Ai, supaya nanti ada bahan presentasinya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Gelar. Iya. Kemudian siapa Dasep? Sama siapa Dasep? Samsudin Pak. Udah ya. Anisha sama siapa Anisha? Sekelompok sama Gelar, Pak. Oke. Si Dewi Kartika sama siapa? Saya sama Dini Pak, sama Suci juga, sama Nikita. Nah, udah belum? Untuk yang pesantren, yang kemarin saya tuh coba manggil ke salah satu pesantren ya Pak. Saya udah bilang karena mungkin saya di sini juga sudah bekerja istilahnya, dan untuk pesantren saya sudah memberikan bantuan perpustakaan digital. Jadi saya udah bilang sih ke pesantrennya bahwa saya di sini tuh sebagai mahasiswa gitu loh Pak, bukan sebagai ini, tapi malah kayak mintanya tuh kayak, oh ini ya Bu ya, jadi kayak seakan-akan saya tuh mau melihat ininya gitu loh Pak. Jadi akhirnya untuk yang pesantren kami belum mendapatkan aksesnya. Akhirnya kemarin kami searching dulu aja untuk yang Basnas di tingkat Jawa Tengah sebagai comparison aja sih Pak untuk yang Basnas gitu. Baru kita tahap situ Pak. Oke. Terima kasih untuk Kartika. Tapi di follow up ya. Terserah nanti mau objeknya mau langsung yang pesantren itu atau mau yang sifatnya comparison sudah dibanding dengan yang di Jawa Tengah itu. Yang penting ada follow up, ada hasil dari sebuah studi banding itu ya. Nanti dibuatkan secara video presentasinya ya. Oke. Yang lain ada lagi siapa? Sipa udah belum? Tiara? Sama siapa Tiara? Sama Dewi, Pak. Dewi ya, oke. Terus Rizky Yusuf sama siapa? Sama Nadia Pak. Nadia, oke. Jadi gini ya, jadi nanti tugas ini tugas sampai akhir aja ya, dalam artian sebagai sebuah studi banding dan praktik ya kepada objek untuk akuntansi nirlaba. Silakan Anda pilih objeknya tadi mau yayasan, apakah mau pesantren ya atau JIS tadi atau mungkin tadi yatim piatu atau apa saja yang intinya organisasi nirlaba yang nanti outputnya adalah Anda nanti bisa membuat sebuah video presentasi ya. Video presentasi Anda tentang tadi hasil studi banding yang telah Anda lakukan, baik itu mau tadi dalam video presentasi itu nanti bisa digambarkan satu latar belakang objeknya, kemudian bagaimana tadi kan kalau saya lihat di sini nih ya, saya screen share dulu. Nah ini nanti di sini tadi latar belakang, motif layanan, anggotanya siapa aja, bagaimana pengelolaannya, manajemen, lalu tadi sumber-sumber pendapatannya, donasinya dari mana saja, lalu bagaimana reputasinya, kemudian tadi yang intinya itu sebagai latar belakang ya, yang intinya adalah bagaimana, pengelolaan akuntansi organisasi nirlaba itu sendiri, dari mulai tadi pemilihan metodenya, bagaimana siklusnya, kemudian pada akhirnya adalah laporan keuangannya apakah ada atau tidak gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi transparan bagi Anda untuk membuat sebuah video presentasi dan ada studi bandingnya.
Dan ketika Anda, ya mudah-mudahan sih Anda praktek dan bisa menjadi sumbangsi pada organisasi sendiri. Kalau tadi seperti kelompok Samsudin diminta untuk menjadi ya pelopor untuk membangun sistemnya, ya silahkan pelajari. Kalau mampu silahkan dikerjakan, kalau tidak mampu ya nanti cari objek lain atau juga konsultasi, sehingga nanti kalau Bapak sih mengharapkan adalah ada sebuah proyek-proyek yang pilot project kecil lah bagi Anda yang bisa dikembangkan di masyarakat dengan objeknya langsung gitu kan. Nanti juga bisa menjadi sebuah output bagi Anda dan experience pengalaman bagi Anda bagaimana mengelola sebuah akuntansi nirlaba dengan standar yang bagus, standar yang ditetapkan khususnya untuk akuntabilitasnya. Nah itu jadi proyek ini silahkan nanti dibuatkan dalam video presentasi ya di kelompoknya masing-masing. Durasinya silahkan ya jangan terlalu panjang lah, cukup ya 30 menit paling maksimal lah gitu ya. Paling maksimal 30 menit sebuah video. Nah saya rasa ini kayaknya tadi kan ada studi banding, ada sebuah pengalaman Anda berpergian ke objek langsung, kedua ya zamannya digitalisasi, Anda bikin video-video yang mungkin perangkatnya cukup dengan misalnya handphone gitu ya, dan Anda saya rasa semuanya bisa lah untuk membuat sebuah video presentasi tersebut, nanti dikumpulkan ya. Nah, nanti saya coba juga di-upload di YouTube-nya Bapak untuk nanti diperlihatkan pada yang lain. Ini salah satu contoh bagaimana membuat sebuah studi banding tentang pilot project tentang akuntansi nirlaba ini. Ya, gitu ya bagi semua ya. Tolong ini sebagai tugas akhirnya di akuntansi nirlaba ini. Jadi nanti selama pertemuan ke depan sampai dengan UAS, kan UAS di Januari ya. Berarti perkuliahan sudah sampai dengan hanya sampai minggu ketiga kalau nggak salah di bulan Desember ya. Sekitar ada 2 kali pertemuan. Kita pakai untuk tadi presentasi video nanti. Jadi saya batasi pengumpulan videonya jangan sampai akhir Desember ya, hanya sampai pertengahan saja ya. Pertengahan Desember sampai dengan bulan akhir. Dan ini salah satu contoh item juga untuk penilaian nilai akhir dari akuntansi nirlaba ya. Jadi nanti nilainya 50% atau ya 45% dapat dari video ini. Nanti tinggal untuk menyempurnakannya tinggal dengan tadi UAS-nya Anda sempurnakan sehingga mudah-mudahan semuanya maksimal untuk memperoleh nilai akuntansi nirlaba ya. Oke, paham ya? Jadi nanti tugas akhir ini dari akuntansi nirlaba Anda membuat sebuah video presentasi hasil studi banding komparasi mengenai akuntansi nirlaba di organisasi nirlaba yang ada di sekitar Anda atau yang Anda cari sebagai objek yang Anda pakai. Gitu ya. Untuk konsultasi ya silahkan Anda mau konsultasi ke Bapak seperti apa, ya, nanti bisa lewat WA ya, atau bisa di kampus gitu ya. Oke, paham? Baik. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini dan nanti Bapak tunggu hasil-hasil dari pilot project video presentasinya ya. Oke, sekian aja. Terima kasih untuk hari ini dan daftar hadir nanti saya biasa buatkan di YouTube. Nah, nanti ada daftar hadir di sana. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.